Nah, biasanya nih ketika kamu menawarkan sesuatu, bisa berupa barang, jasa, atau peluang bisnis ke target pasar kamu nih, itu bisa berujung pada dua hal, dibeli atau ditolak. Nah, ngomong-ngomong soal penolakan nih, biasanya dalam bisnis secara umum, ada 3 jenis penolakan yang wajib banget kamu tahu. Apa aja? Yang pertama adalah penolakan inersia. Apa itu penolakan inersia? Penolakan inersia itu adalah penolakan yang disebabkan karena seseorang itu dia merasa belum butuh dengan produk yang kamu tawarkan. Jadi gini contohnya, misalkan nih kamu lagi jualan suatu produk kayak minuman kesehatan. Setelah kamu tawarkan ke seseorang, orang itu bakal langsung mikir, tertarik sih, tapi kayaknya aku belum butuh dulu deh, kayak gitu. Nah biasanya nih, kalau udah kayak gini, ujung-ujungnya adalah dia akan menolak dengan nggak dulu deh, makasih, kayak gitu. Penolakan inersia ini dia itu masih tergolong ke dalam penolakan yang ringan. Jadi kamu masih bisa untuk mengatasi penolakan ini. Penyebab dari penolakan ini itu biasanya karena dia itu belum merasa tergugah di kebutuhannya gitu. Jadi karena dia belum merasa butuh dengan produk yang kamu tawarkan. Nah lanjut langsung ke penolakan yang kedua. Penolakan yang kedua yaitu adalah penolakan skeptis. Apa itu penolakan skeptis? Penolakan skeptis itu adalah penolakan yang terjadi karena seseorang itu dia tidak yakin atau kurang percaya dengan produk yang kamu tawarkan pada dia. Jadi misalkan, balik ke contoh yang pertama ya, kamu jualan suatu minuman kesehatan. Begitu kamu tawarkan ke seseorang, orang ini pasti nih dalam hatinya tuh udah mikir nih, ini bagus beneran apa enggak ya? Ini beneran bikin aku langsing gak sih? Ini manfaatnya buat aku apa ya? Udah pasti banyak banget pikiran di otaknya, monolog-monolog di kepalanya, dan ujung-ujungnya gak jadi beli karena ragu. Nah, penolakan skeptis ini tuh bisa dibilang termasuk ke dalam penolakan yang berat. Karena apa? Karena kamu tuh butuh effort untuk meyakinkan orang ini bahwa produk kamu tuh beneran bagus. Kayak gitu. Nah langsung aja kita next ke penolakan yang terakhir, yaitu penolakan reaktan. Gimana sih penolakan reaktan itu? Jadi beda sama penolakan yang pertama dan kedua. Penolakan reaktan itu bener-bener pure problemnya adalah karena orang yang kamu targetkan itu udah sebel banget sama kamu. Udah emang dari dasarnya udah gak suka sama kamu. Jadi meskipun kamu nawarnya bagus, taktik kamu oke, produk kamu bagus, fotonya oke, semuanya perfect, dia tetap gak mau beli. Mungkin apa cara kita yang salah, atau mungkin aktivitas-aktivitas kita sebelumnya nih ada yang salah. Itu harus banget kamu pikirin baik-baik sekali lagi. Nah, penolakan reaktan ini yang ketiga itu udah termasuk ke dalam penolakan yang udah fatal banget, karena ini berpengaruh dengan kepercayaan seseorang terhadap kamu. Nah, biasanya nih dalam bisnis yang umum kayak online shop gitu, itu lebih banyak terjadi penolakan yang nomor satu, yaitu penolakan inersia. Jadi dia nggak ada masalah sama produknya, nggak ada masalah juga sama kamunya, tapi emang karena dia merasa bahwa periode itu dia emang lagi nggak butuh sama produk kamu. Tapi untuk bisnis MLM ini sendiri, ternyata pada bisnis MLM kayak gini itu lebih banyak penolakan yang terjadi adalah penolakan nomor 2, yaitu penolakan skeptis. Kenapa? Karena ternyata banyak banget orang itu yang nggak yakin, belum yakin sama bisnis yang kamu tawarkan ke mereka. Dan parahnya lagi, ternyata banyak juga bisnis MLM yang sudah masuk ke kategori penolakan yang nomor 3, yaitu penolakan reaktan. Jadi emang udah nggak suka sama orangnya. Nah biasanya kalau udah masuk ke kategori yang terakhir nih, itu kita baru DM, baru say hi aja, dia udah kayak nggak usah nawarin aku deh. Kalau itu cuma di-read doang. Yang paling parah lagi kamu langsung di-block. Nah jadi jangan sampai deh kamu mengalami penolakan nomor 2, apalagi sampai ke penolakan yang nomor 3. Jadi kamu harus bener-bener hati-hati banget sama semua strategi kamu dan juga cara kerja kamu di bisnis MLM kamu. Terus gimana caranya untuk menghindari penolakan yang kedua dan penolakan yang ketiga? Nah tentu aja cara yang paling tepat untuk kamu lakukan adalah membangun personal branding.